Halo, nama saya Laila Tulusna dengan NIM 1100 dari Prodi Agroteknologi kelas Mabis C. Hai guys, aku Kanita Salsabila dengan NIM akhir 1107 dari kelas Mabis C dari Prodi Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Dimas Arif Citra Kusuma dengan NIM akhir 1006 kelas Mabis C program studi Agroteknologi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jova Masjid Jagi dengan NIM akhir 1065. Saya dari kelas Mabis C dari program studi Agroteknologi. Halo guys, perkenalkan nama aku Dian Nurmasari dengan NIM akhir 1145 dari kelas Mabis C dari program studi Agroteknologi. Halo guys, kita dari kelompok 3 Mabis C akan mencari agroindustri yang memanfaatkan teknologi dalam produksinya. Stay tune ya guys. Jember dikenal sebagai salah satu penghasil edamame terbaik di Indonesia. Kondisi tanah dan iklimnya sangat mendukung produksi kedelai Jepang ini, sehingga kualitas edamame dari Jember tidak hanya diminati di pasar lokal, tetapi juga diekspor ke Jepang, Korea, dan juga Amerika Serikat. Inilah yang menjadikan edamame sebagai salah satu komoditas unggulan di daerah Jember. Edamame bukan sekedar camilan biasa. Di dalam biji hijau kecil ini tersimpan protein nabati yang tinggi, serat, folat, vitamin K hingga antioksidan. Edamame dikenal mampu membantu menjaga gula darah, meningkatkan metabolisme dan menjadi sumber energi sehat. Tak heran, produk olahan seperti edamame crispy semakin populer sebagai snack sehat. Seiring meningkatnya tren makanan sehat, pangsa pasar edamame crispy terus berkembang. Konsumennya mulai dari mahasiswa, pekerja kantoran, hingga mereka yang sedang menjalani diet atau gaya hidup sehat. Produk ini bisa masuk ke minimarket, toko oleh-oleh khas Jember, hingga marketplace online. Potensinya juga sangat luas. Nah, untuk menghasilkan edamame crispy yang renyah, sehat, dan berkualitas tinggi, diperlukan teknologi pengolahan yang tepat. Teknologi pertama yang digunakan adalah teknologi vacuum frying, di mana mesin ini memanfaatkan sistem menggoreng edamame dalam tekanan rendah dengan suhu yang lebih rendah dibandingkan penggorengan tradisional. Hasilnya, warna edamame tetap hijau yang cerah dengan rasa yang tidak berubah, dan teksturnya jadi lebih renyah tanpa gosong. Selain itu, kadar minyaknya lebih rendah sehingga lebih sehat. Setelah digoreng, produk dikemas menggunakan mesin sealer. Mesin ini menutup kemasan secara rapat sehingga udara tidak masuk. Kerenyahannya tetap terjaga. Selanjutnya adalah freezer. Edamame segar harus disimpan dalam suhu rendah agar kualitas, tekstur, dan nutrisinya tetap terjaga. Proses pembekuan juga membantu memperpanjang umur simpan bahan baku dan mencegah tumbuhnya mikroba yang merugikan. Jika dilakukan secara manual, proses produksi edamame crispy akan memakan waktu lebih lama. Hasilnya tidak seragam, serta lebih beresiko terkontaminasi. Dengan teknologi mesin, kapasitas produksi bisa meningkat berkali-kali lipat. Kualitas menjadi lebih stabil, dan biaya operasional lebih rendah dalam jangka panjang. Jadi, teknologi tidak hanya mempercepat, tetapi juga meningkatkan mutu. Pengolahan mesin juga sangat penting. Setiap mesin harus memiliki operator khusus yang memahami prosedur penggunaannya. Jadwal operasional dan pengecekan harian seperti suhu, tekanan, dan kondisi komponen wajib dicatat. Manajemen yang baik akan membuat produksi berjalan lancar dan mesin bertahan lebih lama. Perawatan rutin teknologi-teknologi yang digunakan meliputi pembersihan mesin setelah dipakai, kemudian terdapat pengecekan oli dan gasket pada vacuum fryer, dan memastikan freezer tetap pada suhu yang ideal, serta mengganti elemen pemanas sealer ketika sudah melemah. Perawatan kecil yang konsisten dapat mencegah kerusakan besar dan menjaga kualitas produksi. Dalam proses produksi edamame crispy di kampung edamame, SOP sangat penting untuk menjamin keamanan dan kualitas. SOP meliputi penggunaan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan penutup kepala, pembersihan area produksi, pengecekan mesin sebelum dinyalakan, pencatatan hasil harian, hingga pendinginan mesin setelah digunakan. Dengan SOP yang baik, proses lebih aman dan produk lebih konsisten tentunya. You baby, so
Mesin pertama kita sortasi, tidak ada mesin splecet, kita pakai manual. Kemudian kita masukkan marinasi, ada mesin freezer di situ ya, pendingin semalam. Kemudian besok paginya kita masukkan ke dalam vacuum frying mesin goreng kita. Setelah mesin goreng terjadi, kita selesai, kita spinner. Setelah spinner, kita packing menggunakan hand sealer. Kita lakukan setiap 2 hari sekali pengurasan mesin, minyak terutama. Kemudian pengurasan air selama seminggu 1 kali. Kemudian servis pembuangan penyaringan filter itu setiap seminggu sekali. Kemudian pembersihan spinner agar minyak-minyaknya itu tidak lengket, dicuci setiap 2-3 hari sekali. Untuk yang lain-lainnya ikuti sih hand sealer, kita perbaiki kalau saat pastinya rusak kita perbaiki. Masalah yang sering rusak tidak mesti ya, tidak ada yang kata sering, tapi terkadang ada karet yang ditutup itu kadang cepat kempes. Kemudian terkadang ada pernah sepul karena memang panas, jadi setiap tahun sekali kita ganti sepul. Untuk SOP sebenarnya sudah ada di sana kalau teman lihat. Jadi SOP yang pertama menghidupkan mesin, kemudian membuka tutup vacuum frying, kemudian untuk kembali yang rapat. Setelah itu hidupkan api. Setelah itu kita hidupkan sticknya, on off-nya. Setelah mencapai 85 derajat, kita buka vacuum frying-nya, kita masukkan, kita tutup, tunggu selama 2 jam sambil menunggu penggorengan selesai. Tantangan terbesar adalah saat mesin mengalami mati listrik. Kita nggak bisa gerak apapun. Frozen juga bisa mencair edamamenya, kemudian mesin juga bisa stop karena kita perlu mesin pakai PLN ya. Yang kedua, kelangkaan BBM, bahan bakar gas BBG ya. Ketika kelangkaan gas itu kita tidak bisa goreng, tapi jarang sekali kelangkaan gasnya. Yang ketiga, bocornya tabung vacuum frying, tapi jarang sekali ya. Itu yang menjadi kekhawatiran kita, kan tidak akan ada suhu ataupun tekanan tercapai di situ. Hai, sekian video dari kami. Thank you for watching. Bye-bye.